Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 24 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 24 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang berusaha banget untuk membuat hidupnya stabil, membuat hidupnya aman ya, lagi sibuk kerja aku lihat di sini. Dia benar-benar sedang membuat dirinya berkualitas dalam karir ya, sedang melakukan pertumbuhan dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam keuangannya. Intinya saat ini dia bertahan lah ya. Eh, apa ya? Sedang mengusahakan untuk tetap bertahan dengan kondisi apapun saat ini dan mencoba untuk memperbaiki apa yang menurut dia belum baik atau belum stabil. Tapi bagaimana dengan perasaan dia terhadap kamu? Aku lihat di sini dia masih selalu bernostalgia, mengenang, mengingat kamu. Bahkan membuat kenangan-kenangan bersama kamu atau apa ya, kayak berfantasi, berhalusinasi ya tentang kamu. Dan aku lihat di sini nampaknya dia memang sudah belajar ya dari masa lalu di antara kamu dengan dia. Jadi dia kayak sudah mengerti atau sudah paham tentang apa yang telah terjadi di antara kalian berdua dan mulai membuat persepsi atau mulai memahami, mulai mengerti ya. Kenapa sampai hubungan kamu dengan dia seperti ini sekarang? Karena kalau aku lihat di sini ada death, berarti hubungan kalian sudah berakhir, gitu ya. Jadi aku lihat di sini, ya dia mengingat-ingat kembali kenapa sih sampai hubungan kita berakhir? Kenapa kamu sekecewa ini? Kenapa kamu memilih berpisah dengan dia? Nah itu ya, dia flashback lagi, mengingat-ingat lagi apa yang membuat kamu sampai-sampai meminta untuk berpisah atau sampai-sampai kalian berpisah gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih selalu mengenang kamu, bernostalgia, mengingat kamu seperti itu. Aku melihat di sini sebenarnya gini, dia pun ada sisi dimana selama ini tuh ngerasa dirinya itu serba kurang gitu ya. Kayak dia ngerasa kalau dirinya itu ada yang kurang. Entah itu apa, bisa jadi kurang karena mungkin secara materi belum bagus, karirnya juga belum bagus, atau mungkin secara fisiknya ya mungkin apa ya, tidak good looking, atau mungkin ada perbedaan apa di antara kalian sehingga aku lihat di sini dia merasa kayak ada kekurangan dalam dirinya seperti itu ya. Dan aku lihat saat ini ya dia sedang mencoba untuk gimana caranya menghargai diri sendiri. Terus itu aku lihat di sini nampaknya dia juga punya luka batin ya. Setiap orang punya luka batin. Jadi kalau aku lihat saat ini dia juga sedang mencoba untuk menyembuhkan luka batinnya, menenggelamkan diri dalam pekerjaan ya, menghargai diri sendiri seperti itu. Dan dia pun melihat dari sisi kamu pun seperti itu. Kamu pun saat ini ya sekarang lebih menghargai dirimu sendiri. Terus itu dia lihat juga kamu itu kayak ada trauma juga ya, atau luka batin atau terluka gara-gara dia, dan saat ini juga dia rasa kamu memang ingin menyembuhkan traumamu atau kekecewaanmu, luka batinmu yang sempat dia berikan ke kamu, ataupun luka batin yang lainnya seperti itu. Dan juga dia rasa kamu sekarang kayak
sibuk kerja aja seperti itu dan mulai menghargai dirimu sendiri. Fokus dengan dirimu sendiri. Dia melihat bahwa kamu tuh memang benar-benar menginginkan hubungan ini berakhir, ya. Bahkan dia ngerasa kamu tuh seperti sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya untuk dia bisa kembali lagi bersama kamu. Dia lihat sekarang tuh kamu udah berubah, kamu sudah bertumbuh, kamu seperti sudah mati rasa, ya. Kamu justru malah menganggap dia seperti dia hanya masa lalu, ya udah sudah menjadi masa lalu aja gitu. Dia sudah menjadi sosok yang tidak penting lagi atau bukan lagi sosok yang harus diperjuangkan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa dia merasa bahwa kamu tuh udah move on. Nah, udah move on seperti itu ya. Kalau aku lihat dia inilah yang selalu menyabotase hubungan kalian ya. Entah itu menyabotasenya karena menghadirkan pihak ketiga ataupun memang karena menyabotasenya karena merasa kurang percaya diri itu tadi atau merasa dirinya sebab kurang. Sehingga dia menyabotase hubungan ini sehingga hubungan ini ya tidak berjalan dengan baik seperti itu. Tapi aku melihat nampaknya dia masih ingin membangun kembali hubungan di antara kalian. Dia ingin terus-menerus memperbaiki gimana caranya memperbaiki hubungan di antara kalian. Jadi kalau aku lihat di sini memang suatu saat nanti dia masih akan datang lagi atau mengusahakan lagi entah bagaimana caranya, tapi dia akan terus-menerus mencoba memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Gitu ya, memperbaiki hubungan kalian berdua gitu. Jadi kalau aku lihat walaupun saat ini kalian sudah berpisah, walaupun saat ini kamu sudah move on, sudah tidak menganggap dia lagi orang terpenting dalam hidupmu atau ya kamu kayak udah bodo amat lah gitulah sama dia ya. Kalau dari sisi dia, aku melihat dia masih akan tetap memperbaiki atau mencoba memperbaiki ya. Dia akan terus menerus mencoba untuk bisa baikan lagi lah sama kamu kayak gitu ya. Bahkan aku lihat hari ini pun dia masih sering tuh ya melihat-lihat foto-fotomu yang dia punya, terus bernostalgia ya, karena aku lihat hari ini dia ngerinduin kamu banget ya, dia rindu kamu banget sehingga dia sering buka galeri handphonenya atau dia punya handphone punya foto kamu di dompetnya atau di mana gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat dia masih sering melihat foto-foto kamu atau ya dia sering melihat media sosialmu ya. Kalau misalkan kamu di sini sering upload foto-foto atau video-video tentang dirimu, dia sering scroll-scroll tuh ya, lihat-lihat foto-foto kamu gitu. Dan bahkan dia sering berhayal tentang kamu, sering mikirin kamu gitu deh. Oke, kalau aku lihat saat ini dia sudah menyadari ya, apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dia ini sebenarnya seperti apa. Jadi kalau dulu tuh egois banget, dulu tuh narsis, dulu tuh hanya mementingkan diri sendiri, sekarang dia mulai introspeksi diri. Sebenarnya aku ini seperti apa sih orangnya? Kenapa sampai kamu itu menghindari dia? Kenapa sampai situasinya yang tadinya dulu tuh kamu bucin banget, sekarang kok kamu kayak melihat dia tuh jijik banget gitu loh. Ya kasarnya, kasarnya ngomongnya kayak gitu. Jadi sekarang mulai mengintrospeksi diri, mulai meningkatkan spiritualitas dia ya, memahami tentang dirinya sendiri dan mulai kayak introspeksi diri, memperbaiki diri seperti itu.
Dan aku melihat di sini hari ini ya, aku lihat dia banyak berdoa nih ya, atau mungkin akhir-akhir ini dia juga memang lagi sering berdoa, mengharapkan untuk bisa bersama dengan kamu lagi, bertemu dengan kamu lagi, bisa memperbaiki hubungan dengan kamu lagi ya. Terus aku lihat di sini karena dia memang rindu kamu ya, kangen sama kamu, dia berharap ada jalan ya, jalan yang terbaik uh, untuk kalian berdua ya, seperti itu. Karena dia pun sadar bahwa memang hubungan ini sudah selesai, hubungan ini sudah berakhir, dan dia pun sudah mendapatkan banyak pembelajaran ya tentang apa sih itu relationship, terus itu interaksi kalian ya, itu tuh dipelajari, terus karakternya seseorang, karakternya kamu itu seperti apa, kenapa sampai kamu bertindak seperti ini, seperti itu. Intinya banyak banyak pelajaran yang dia dapat, yang dia bisa ambil ya, bisa dia petik, bisa dia apa namanya, miliki gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sudah banyak belajar dari apa yang telah terjadi di hubungan kalian kemarin gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini punya tanggungan anak ya, entah dia ini memang sudah berkeluarga atau mungkin bisa jadi dia mungkin duda ya, punya anak, atau janda punya anak. Intinya dia ini punya tanggungan anak yang memang secara hukum dia harus membiayai gitu ya, membiayai anaknya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu kayak secara hukum, secara legal, bahwa dia ini harus memberikan tunjangan ke anak, seperti itu. Kalau aku lihat di sini, dia menganggapmu belahan jiwanya, dia menganggapmu sebagai pasangan cintanya ya, dan bukan hanya sekedar pasangan cinta, percintaan aja, tapi dia juga menganggap kamu adalah sahabatnya. Jadi bisa dibilang kamu tuh orang yang paling deket sama dia. Menurut dia kamu lah orang yang paling mengerti dia. Ya seperti sahabat sekaligus pasangan, seperti itu. Ya orang yang paling ngertiin dia deh, kayak gitu ya. Ya belahan jiwa lah, seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang memiliki divine masculine. Mau dia wanita ataupun pria, dia divine masculine. Jadi sosoknya mungkin tegas ya, sosoknya mungkin apa ya? Mengayomi, punya jiwa kepemimpinan ya, terus mungkin dia suka berolahraga, mungkin dia badannya six pack, seperti itu bisa jadi ya. Atau mungkin dia suka nge-gym, bisa jadi, atau olahraga gitu deh. Kalau kalian mau lebih jelas divine masculine seperti apa, browsing aja ya di Google ya, searching aja di Google. Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia tuh sadar, dia tahu bahwa
kekecewaan kamu sampai-sampai kamu memilih untuk berpisah dan tidak mau lagi memberikan dia kesempatan adalah karena dia selama ini selalu berbohong sama kamu. Bahkan mungkin ada yang sampai menipu kamu ya. Terus juga orangnya suka bermain tipu muslihat seperti itu ya. Mungkin dia mencuri sesuatu dari kamu, ya mencuri waktu atau mencuri barang-barang apa gitu ya, atau apa. Atau apa ya, mungkin sebenarnya dia memakai sesuatu dari kamu tapi mungkin nggak bilang gitu ya, dan juga belum dikembalikan gitu ya. Terus juga aku melihat di sini bohong, nggak jujur ya. Orang yang sebenarnya dia ini perencana. Jadi mungkin selama ini pun ketika dia sama kamu itu banyak yang dia rencanakan ya, atau ketika mau berinteraksi dengan kamu juga dia kayak merencanakan dulu gitu. Jadi nggak asal ucuk-ucuk dateng, ucuk-ucuk ngajak kamu begini-begini, enggak. Dia orangnya perencana. Jadi kalau mau melakukan apapun tuh direncanakan, difikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu ya, dianalisa dulu seperti itu. Seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia ini punya perilaku yang ya, yang apa ya? Sebenarnya merugikan dia. Karena nih perilaku dia itu membuat resiko yang akhirnya dia bakalan ditinggalin gitu. Yaitu mungkin karena dia suka mungkin selingkuh ya, suka berbohong, penuh dengan tipu muslihat seperti itu ya. Ditambah lagi juga memang hubungan kalian ini ada pengaruh dari pihak ketiga yang sebenarnya itu kayak temen gitu ya. Entahnya teman dia atau temannya kamu gitu. Intinya ada dari temannya kalian itu sebenarnya musuh dibalik baiknya dia gitu. Padahal sebenarnya memang niatnya ingin merusak hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi ada musuh yang menyamar sebagai teman di antara kalian gitu. Jadi mungkin dari temannya dia mungkin gak suka sama kamu sehingga ya dia bersikap baik sama pasanganmu ini atau sama si dia ini. Akhirnya ya udah dihasut, akhirnya ya dia tidak memperlakukan kamu dengan baik atau dia salah paham dengan kamu atau gimana. Tapi aku lihat di sini ya, dia ini sampai sekarang masih sering loh memata-matai kamu atau stalkingin kamu, melihat-lihat keadaan kamu entah itu di media sosial atau dari kejauhan ya. Terus juga orangnya kayak dingin ya, kayak nggak punya hati nurani gitu, dingin, apatis, cuek, lebih tepatnya cuek ya. Orangnya benar-benar perencana, berstrategi banget. Terus itu juga dia punya kemampuan beradaptasi yang bagus, aku lihat di sini ya. Oke, Seven of Swords berarti menunjukkan adanya ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan, ya, kecurangan yang dia lakukan. Bahkan dia juga mungkin pernah selingkuhin kamu. Terus itu juga dia selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya, ya. Terus itu dia mungkin nggak pernah jujur sama kamu. Apa yang dia rasakan atau apa yang terjadi dalam hidupnya, seperti itu. Ditambah lagi dengan memang ya ada musuh yang menyamar sebagai teman di antara kalian. Jadi ada pihak ketiga yang memang ingin menyabotase hubungan kalian juga. Jadi selain dia yang sering menyabotase, memang ada pihak ketiga juga yang mempengaruhi dia untuk menyabotase hubungan kalian, ya. Oke, kalau aku lihat dia ini nampaknya lagi punya konflik keluarga atau kemarin-kemarin tuh dia punya konflik keluarga ya, atau keluarganya nggak bahagia ya, ada ketidakbahagiaan dari keluarganya dia. Dia merasa kesepian ya, dia merasa nggak aman ada di dalam keluarga itu. Juga ada perasaan bahwa dia itu seperti tidak diterima di keluarga itu, ya seperti ditinggalkan. Ada ketidakstabilan mungkin yang selama ini dia jalani ya, entah itu dalam karirnya, keuangannya, ditambah dengan ketidakstabilan dalam keharmonisan keluarga juga gitu kan. Terus itu juga aku melihat di sini memang dia sempat sama kamu itu ada rencana untuk reuni, untuk bertemu gitu, tapi nampaknya batal ya. Dia mungkin sempat ngajak kamu atau punya rencana, pernah janji mau ketemu sama kamu tapi batal gitu ya, nggak jadi.
Terus itu, apa ya, dia ngerasa kamu tuh sekarang seperti sudah mengabaikan dia, ya. Dia udah ngerasa kamu tuh udah, mengabaikan dia. Sehingga sekarang dia tuh seperti meragukan dirinya bahwa, "Apa iya ya aku masih bisa bersama kamu? Apa iya ya aku masih bisa diterima lagi sama kamu?" Seperti itu. Ya, dia sadar, dia tahu bahwa hubungan ini tidak tidak sukses ya, heeh. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu, dia ngerasa kayak, "Wah, aku seorang pria tapi kok nggak bisa membuat hubungan kita berdua nih langgeng," gitu, nggak bisa ngebuat hubungan kita sukses gitu. Jadi ada rasa, eee, meragukan diri gitu, ya. Terus juga aku lihat di sini nampaknya ada yang sudah meninggalkan rumah, bisa jadi mungkin dia memang pisah rumah dengan keluarganya, ya dengan orang tuanya atau dengan pasangannya. Kalau di sini dia punya pasangan ya, tapi intinya di sini dia punya tempat tinggal sendiri gitu. Dia dia pisah pisah rumah gitu ya. Entah itu karena faktor keluarga atau memang karena eh dia sudah duda atau sudah janda gitu kan ya. Karena di sini kan ada tanggungan anak, berarti ya mungkin dia sudah bercerai gitu sehingga ya udah keluar dari rumah itu gitu. Terus itu aku melihat di sini, dia merasa bahwa hubungan kalian kok semakin ke sini semakin terasa sulit untuk dijalani atau semakin sulit untuk bisa, bersama kembali gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini, dia ngerasa banget semakin ke sini hubungan kalian kok semakin gak harmonis, semakin adanya ketidakbahagiaan. Dia merasa juga bahwa selama ini kamu tuh kayak gak bahagia saat bersama dia. Terus itu juga bahkan mungkin, keluarga kalian ya, yang tahu hubungan kalian pun ngerasain gitu, hubungan kalian ini nggak stabil dan ya hubungan kalian ini gagal gitu dijalani gitu. Ini juga mungkin sering terjadi karena apa, mungkin kegagalan hubungan ini terjadi juga karena sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian, miskomunikasi juga gitu kan. Sehingganya karena mungkin sering terjadi cekcok di antara kalian, sering salah paham, mungkin kamu juga sering, apa namanya, kayak menjudge dia atau ngomel-ngomel atau menuduh atau apa gitu ya. Sehingga apa ya, kamu dan dia ngerasa semakin ke sini kok kalian tuh semakin merasa seperti sudah tidak cocok satu sama lain atau tidak cocok satu sama lain. Makanya di sini kamu itu kayak udah deh sekarang berpisah aja dan tidak mau memberikan dia kesempatan karena ya itu sering banget miskomunikasi, ditambah lagi dia juga kan orangnya nggak jujur sama perasaan dia sendiri gitu kan, dia juga nggak gampang untuk terbuka sama kamu gitu kan. Nah jadi apa ya, aku lihat di sini kamu kayak udah nyerah ya, udah nyerah, dan menganggap bahwa ya kita kayaknya nggak cocok deh gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, dia nih orang yang bener-bener apa ya, bekerja dan berdiri di kakinya sendiri ya. Dia bener-bener mandiri secara finansial kalau aku lihat di sini. Dan ya kalau aku lihat di sini dia, membiayai dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri ya, nggak ada yang merawat dia aku lihat di sini. Apalagi kalau misalkan dia sudah bercerai ya, udah duda atau janda, ya dia, merawat dirinya sendiri, nggak ada lagi yang ngebantuin dia untuk merawat dirinya gitu. Terus juga aku lihat, nampaknya akhir-akhir ini dia lagi ada masalah dengan pekerjaannya dan juga masalah dengan keluarganya atau masalah dengan orang rumah gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang dia orangnya egois dan aku lihat nampaknya saat ini dia kayak nggak terawat ya, nggak terawat. Terus itu aku lihat di sini dia ngerasa cemburu loh sama kamu dan memang orangnya pecemburu sebenarnya ya, dan dia lagi cemburu nih sama kamu. Dia ngerasa was-was ya. Kalau aku lihat di sini memang dia itu punya apa ya, eee, karakter, sikap yang orangnya itu serakah gitu. Serakah itu nggak cuman hal tentang keuangan ya, serakah dalam hal apapun ya, serakahnya dalam hal apapun. Jadi pengennya selalu lebih dari orang lain, seperti itu. Orangnya materialistis juga memang ya, orangnya materialistis. Jadi, pemikiran dia itu, gimana caranya menghasilkan uang yang banyak lebih dari orang lain, nah seperti itu, ya.
Orangnya juga orangnya susah untuk bisa mentolerir kesalahan ya. Jadi ya karena orangnya egois ya, jadi susah untuk mentoleransi orang. Terus juga orangnya iri hatian orangnya. Oke, kalau aku lihat di sini dia menyadari ya hubungan kalian itu nggak seimbang ya, karena di sini mungkin kamu yang selama ini selalu effortnya lebih dibandingkan dia seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia ngerasa, oke, kenapa kamu sekarang memilih untuk berpisah dan tidak mau lagi mengambil tidak mau memberikan dia kesempatan lagi, karena dia ngerasa kamu itu seperti sudah lelah sama dia. Ya, dia ngerasa kamu itu sudah punya perasaan lelah ya menghadapi dia, karena selama ini kamu tuh udah bertahan dengan sikap dia yang toksik, sikap dia yang narsis, sikap dia yang egois gitu kan. Jadi dia ngerasa kamu tuh seperti memang sudah lelah menghadapi dia. Dan aku melihat di sini dia ngerasa kamu itu sudah seperti tidak mampu lagi menerima karakternya dia atau kelakuannya dia gitu ya. Kamu udah capek gitulah intinya ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga ngerasain deh sih kalau kamu itu sebenarnya orangnya pecemburu banget ya. Kamu itu orangnya pecemburu ya. Terus itu orangnya bosenan ya. Terus itu orangnya sering merasa panik, cemas. Nah, seperti itu, selalu ngerasa tidak aman. Jadi kalau misalkan dia nggak ada kabar aja, kamu tuh udah gupek duluan gitu. Kamu udah cemas, kamu udah overthinking, kamu udah cemburu gitu sama dia. Dia tahu itu. Ya kamu tuh orangnya cemburuan, terus tuh bosenan ya. Makanya kadang kamu suka bertindak secara absurd, tiba-tiba telepon dia, tiba-tiba mengatakan hal-hal yang tidak terduga, aneh-aneh ya. Terus tiba-tiba apa ya, kayak pengen ngajak ketemuan ya, padahal di sini mungkin kalian LDR gitu. Jadi kadang kan absurd gitu, karena kamu orangnya sering bosenan, jadi sering gabut gitu. Tahu gabut gak? Nggak jelas gitu loh. Ya absurd gitu. Dan dia sadar ya, dia tahu kamu tuh orang yang sangat posesif sebenarnya sama dia. Kamu tuh selama ini posesif banget sama dia atau punya sikap yang mendominasi ya terhadap dia. Karena inilah cara kamu mengkomunikasikan rasa tidak amanmu atau rasa kecemasanmu atau kecemburuanmu. Makanya di sini kadang kamu itu terlalu hiper banget, takut dia selingkuh, takut dia begini, takut dia ya kecemburuan kamu, sifat posesifnya kamu. Dia sebenarnya tahu kamu itu posesif itu memang ingin mencari perhatian dia gitu loh. Dan itu bentuk kamu mengkomunikasikan rasa cemburu, rasa tidak nyamanmu, rasa khawatirmu, rasa cemasmu gitu terhadap hubungan kalian berdua gitu, terhadap dia gitu. Ya, karena di sini dia tahu kamu itu sebenarnya selama ini tuh sayang gitu sama dia. Dia tahu itu. Oke, kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah berkelimpahan, makmur ya, aman secara finansial, orangnya juga ambisius, orangnya baik hati sebenarnya, cuman patriarki ya, orangnya patriarki. Orangnya protektif, mungkin dia seorang pebisnis ya, atau distributor yang semacam itu. Orangnya penuh dengan sensualitas, orangnya sensual banget. Sebenarnya dia ini orang yang bisa diandalkan ya. Dia ini juga kalau aku lihat sudah menjadi sosok ayah atau dia ini sosok pemberi nafkah, entah itu bagi anaknya, bagi orang tuanya, keluarganya, adik-adiknya gitu ya. Dia ini sebenarnya apa ya, bisa menjadi sosok teman yang baik gitu ya. Atau memang dia itu prinsipnya sama kamu itu dia tuh masih punya prinsip untuk menjalani hubungan dengan seseorang atau lawan jenis itu jadi teman aja, tapi temannya yang dekat gitu loh ya. Atau bisa jadi memang kamu dengan dia terakhir kali itu ya memang berteman gitu ya, berteman, dia masih menganggap kamu teman seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah sukses ya. Orangnya baik hati, orang yang bisa dipercaya sebenarnya.
orangnya protektif, terus itu dia akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia cintai, ya. Dia memang bukan orang yang gede omong, ya. Dia itu kalau menunjukkan rasa sayang atau rasa cintanya itu lewat tindakan, bukan dari kata-kata, gitu ya. Makanya di sini energinya maskulin, ya. Jadi dia lebih banyak effort lebih banyak action, bukan lebih banyak action, tapi kalau menunjukkan rasa cinta dan sayangnya itu memang dari action, bukan dari omong doang, gitu ya, omongan, bukan dari kata-kata, ya. Makanya di sini energi dia adalah maskulin. Terus itu dia ini memang menganggap komitmen itu benar-benar sangat serius, ya, sehingga sebelum dia melangkah ke komitmen dengan seseorang, baik itu dengan kamu ataupun dengan siapapun, dia perlu mengenal dulu lebih dalam sebelum dia melangkah jauh dengan orang yang memang dia inginkan, gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia sama-sama solid sebenarnya, ya. Satu sama lain ini sama-sama solid, terus itu juga sebenarnya selalu mencoba untuk memiliki hubungan yang stabil seperti itu, ya. Atau hubungannya memang stabil sebenarnya, ya. Cuman ya itu, kalau aku lihat di sini ada masalah-masalah lain yang mempengaruhi hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu sebenarnya punya prinsip begini. Dia pengen, baik secara emosional maupun finansial, siapapun yang nantinya akan hidup bersama dia, itu akan merasa nyaman, ya. Nyaman, bahagia, tidak kekurangan, ya, baik secara emosional maupun finansial. Makanya di sini, dia itu, belum berani untuk berkomitmen. Dan, hanya menganggap kamu selama ini tuh teman, seperti itu, ya. Karena mungkin memang secara finansial dia harus sukses dulu, harus stabil dulu, baru dia berani untuk berkomitmen. Dan dia juga menganggap komitmen itu sangat serius gitu, nggak main-main. Dalam berkomitmen itu nggak cuman modal cinta doang gitu kan. Makanya di sini dia ingin secara emosional maupun finansial, siapapun nantinya yang menjadi pasangan hidupnya itu merasa puas, merasa tercukupi, merasa terpenuhi segala sesuatunya gitu, ya. Ya mungkin karena itu dia sempat bercerai kan, sudah pernah bercerai, terus itu juga sudah punya anak. Jadi dia memandang suatu komitmen atau hubungan yang serius tuh bener-bener yang harus dipersiapkan matang-matang gitu loh. Ya dalam segala aspek, mau itu emosional, finansial, ya atau apapun, mentalnya, nah kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia sebenarnya kalau memandang komitmen tuh bener-bener yang harus matang gitu loh. Ya, baik dirinya maupun pasangannya gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, keadaan dia kayak lagi sombong gitu deh, ya. Atau kayak nyuekin kamu sekarang ya, kayak bisa juga memang dalam circle-nya dia kayak lagi menyombongkan diri, lagi sombong. Terus juga lagi sembrono-sembrodonya, tapi juga dia lagi hiperaktif saat ini. Cuman sebenarnya dia itu memiliki suatu ketakutan, ya. Takut bahwa ya kamu akan dimiliki orang lain. Banyak ya yang dia takuti, aku lihat di sini. Namanya juga manusia, ya punya ketakutan. Terus itu aku lihat di sini dia itu sebenarnya orangnya pengontrol. Ya suka mengontrol, tapi keadaannya sekarang kayaknya kayak dia itu kayak nggak terlalu punya power untuk bisa mengontrol baik itu kamu ataupun hal lainnya. Ya termasuk kamu, mungkin dia selama ini tuh selalu mengontrol kamu, tapi kalau sekarang aku lihat kayak dia tuh sebenarnya memang pengen banget mengontrol kamu, pengen banget membuat kamu ada di sisinya, pengen banget kayak mengikat kamu ada di sisinya gitu ya. Tapi saat ini tuh kayak kurang ada keberanian atau kurang ada power gitu untuk mengontrol kamu lagi, karena ya di sini ternyata energi kamu lebih kuat dari dia gitu loh. Ya kamu sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh dia seperti itu. Jadi kayak sekarang itu kayak dia ngerasa kayak rendah diri atau kurang percaya diri, ya. Dan aku lihat saat ini mungkin dia lagi suka pamer-pamer nih, lagi suka flexing-flexing, entah apa yang dia suka pamerkan, ya.
dia orangnya memang kasar, dia orangnya agresif juga ya, dan juga orangnya mudah berubah-ubah, orangnya pelin-pelan seperti itu. Tapi sebenarnya dia punya jiwa kompetitif. Jadi kalau kalau misalkan bersaing tuh dia berpacu banget energinya. Dia orang yang suka bersaing ya, orang yang suka bersaing. Bahkan aku lihat di sini dia itu orang yang kurang dalam mengendalikan diri. Ya, itu suka sembrono ya, suka suka impulsif, absurd gitu. Terus juga orangnya nggak sabaran. Tapi aku lihat memang saat ini dia pasif sama kamu. Dia tidak melakukan apapun. Ya tidak bertindak apapun untuk hubungan kalian. Intinya pasif deh. Seperti itu. Tapi memang punya jiwa mendominasi itu ya. Suka mengontrol, punya jiwa mendominasi. Sikap yang mendominasi. Oke, kalau aku lihat keretakan hubungan kalian selama ini juga karena memang itu ya, dia selalu kabur. Kalau misalkan kamu membahas tentang komitmen, keseriusan dalam hubungan. Nah, inilah yang akhirnya membuat hubungan kalian tuh sering on off, sering putus nyambung, dan akhirnya beneran sekarang kamulah yang justru malah kayak udah deh nggak mau berkomitmen dengan dia gitu ya, karena dari dianya duluan gitu yang selama ini tuh kayak belum siap atau nggak berani untuk berkomitmen dengan kamu, dan sekarang akhirnya kamu lah yang pergi gitu ya, pergi dari hubungan ini karena kamu capek menunggu dia sampai dia siap untuk berkomitmen tuh capek, mungkin udah sampai bertahun-tahun gitu, sehingga hubungan kalian retak ya, hubungan kalian sudah seperti ini. Terus itu juga aku melihat di sini dia tuh ngerasa kamu tuh orang yang nggak sabaran, terus juga impulsif gitu ya. Jadi kalau ngambil keputusan itu suka singkat gitu loh, maksudnya kayak cepet gitu loh. Ya nggak dipikirkan matang-matang seperti itu. Terus itu di dalam hubungan ini dia ngerasa banget bahwa kamu dengan dia selama ini tuh ada rasa tidak nyaman di hubungan ini dalam situasi atau dalam posisi tertentu. Ya misalkan di sini dia orangnya kan sibuk kerja ya, sedangkan kamu di sini orangnya tuh pengennya diperhatikan, pengennya selalu ada komunikasi, selalu dikabarin, sedangkan dia sibuk kerja. Nah kamu tuh kadang suka nggak nyaman, kadang suka ngerasa apa ya, panikan, cemburuan di saat-saat itu dia sibuk kerja, kamu udah mikirnya yang aneh-aneh kayak gitu. Akhirnya di hubungan ini ada di momen-momen tertentu tuh kamu selalu ngerasa kayak nggak nyaman menjalin hubungan dengan dia seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini sebenarnya memang sampai saat ini aku lihat dia memang belum tahu ya, belum tahu sebenarnya dia itu mau berbuat apa, mau seperti apa, mau bagaimana, mau bersama dengan siapa gitu ya. Kalau aku lihat di sini, makanya di sini dia itu masih suka pindah sana, pindah sini, menjalin hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu. Karena sebenarnya dia pun kayak belum yakin sama dirinya sendiri. Sebenarnya apa sih yang dia mau seperti apa, dia mau bagaimana ya, dia mau jadi apa, dia mau bersama dengan siapa pasangannya, itu dia sebenarnya belum yakin gitu. Makanya di sini dia suka berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah pasangan ya, seperti itu. Suka beda-beda lah ya. Kadang kamu lihat dia bersama si A, kadang dia sama si B, kadang dia bekerja di bidang A, kadang bekerja di bidang B kayak gitu. Ya, karena dia pun sebenarnya kayak masih pelin-pelan ya. Masih pelin-pelan gitu. Ditambah lagi dia ini orang yang gini, ketika dia pengen sesuatu, mau itu dalam hal apapun ya, bahkan dalam hal percintaan. Misalkan nih, dia dulu pengennya sama kamu, tapi ketika dia udah dapetnya kamu, dia pengennya mendapatkan pasangan yang lebih dari kamu gitu, atau pengennya punya pasangan 2 gitu, atau pengen punya pasangan tuh yang sifat atau karakter atau materinya lebih dari kamu, atau cantik gantengnya tuh lebih dari kamu. Nah kayak gitu orangnya juga memang impulsif juga ya, dan juga memang itu pelin-pelan gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini kepelin-pelanannya inilah yang sebenarnya membuat atau menyebabkan masalah di hubungan kalian dan membuat kamu merasa menderita ya menjalani hubungan dengan dia. Dia udah dapet A, maunya yang B,
dia udah dapat B maunya yang C kayak gitu ya, karena orangnya masih pelin-pelan. Oke, kalau aku lihat di sini dia sadar bahwa kamu dengan dia ini selama ini tuh sering banget berselisih paham, sering banget bertengkar cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Nah, makanya di sini dia pun belum bertindak apapun sama kamu. Ditambah lagi dia kan ngeliat kamu kayak udah mati rasa atau nggak mau memberikan dia kesempatan. Nah, dia takut ke depannya kalau misalkan dia salah bertindak ya, dia juga belum bisa meyakinkan dirinya, dia belum berani untuk memperjuangkan kamu, dia takut bahwa kalian nantinya ke depan akan apa sih, berselisih kembali gitu loh, cuman gara-gara masalah-masalah sepele gitu. Karena gini, kalau kalian udah salah paham tentang masalah-masalah yang sebenarnya ringan-ringan aja atau sepele gitu ya, kadang kan masalah ini justru malah semakin membesar. Akhirnya kalian menarik diri, akhirnya kalian saling apa ya, menghindar, silent treatment. Nah, kalau udah kayak gitu, itu biasanya butuh waktu lama untuk bisa baikan lagi. Ya, makanya di sini dia nggak mau. Makanya di sini ketika dia tahu bahwa dia ini sebenarnya nggak tahu sebenarnya mau ngapain dan mau sama siapa, mau bagaimana, dia belum bertindak apapun gitu. Karena dia tahu kalau sama kamu tuh sering salah paham gitu loh, sering bertengkar cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Nah, akhirnya dia nggak mau nantinya ke depannya gini lagi, gini lagi, gini lagi, seperti itu. Dia tahu dengan kamu tuh selalu salah paham. Dan aku lihat di sini dia pun sadar ya, kamu tuh sama ini sama dia itu udah bener-bener sabar banget ngadepin kelakuannya, sifatnya, tindakannya. Ya aku lihat di sini dia tahu itu. Kamu tuh orang yang paling sabar deh ngadepin dia dan paling sabar menunggu dia gitu. Dia tuh tahu banget gitu ya. Cuman ya gimana, orangnya masih Knight of One reverse, berarti kan memang dari dianya yang masih impulsif, masih dari dianya yang sebenarnya nggak tahu arah tujuan hidup dia itu mau gimana, mau sama siapa gitu loh, paham nggak sih? Ya, jadi kalau aku lihat seperti itu, dia tahu kamu tuh orang yang seperti apa gitu, kamu tuh orang yang paling ngertiin dia, yaitu soulmate ya, belahan jiwa. Bagi dia kamu itu belahan jiwanya, bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga kamu itu sebagai sahabat yang ngertiin dia dan paling sabar, paling paham sama dia. Gitu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 15, 18, 8, 23, 28, 6, 14, 19, 31, 20, 22, 1, 9, 7, 21, 3, 4, 12, 5, 2, 11, 17, 26, 29, 30, 16, 25, 24, dan 10. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, April, Maret, Desember, September, Juni, Oktober, Juli, Agustus, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kuda, sio ular, sio tikus, sio kambing, sio kelinci, sio naga, sio babi, sio monyet, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. A, R, D, Y, W, T, M, J, F, B, G, O, U, X,
PSCLVINEH. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.